pagi Ibu Em. Selamat pagi Bu. Iya. Ini tangga udah menjelang siang ya Ibu Emi ya. Gimana kabarnya Ibu Emi hari ini? Tuhan baik, bagaimana kabarnya Ini juga? sama, alhamdulillah sehat Ibu Em. Ibu Emi sekarang kita sudah masuk di pendampingan kelima. Lalu di pendampingan kelima ini tema pendampingan kita seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya juga di grup WhatsApp kita. Di PI 5 saya lebih menekankan ke beberapa rancangan program yang berpihak kepada murid. Dan yang menjadi fokus pendampingan kita hari ini, yang pertama, refleksi penerapan aksi nyata di modul 3.1, diskusi rancangan program yang berdampak kepada murid, serta kita akan membahas terkait perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah, serta implementasi dari rencana yang kita sudah rencanakan pada saat Lokakarya 3 kemarin untuk berbagi ke rekan-rekan sejawat. Oke Bu M, di apa saja yang ingin saya pertanyakan sebelumnya ini dulu terkait dengan proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir nih. Apa saja proses yang Ibu Emi sudah lakukan selama 1 bulan terakhir? Baik, pelajaran Tuhan Ibu, selama 1 bulan terakhir ini kita sudah berada di modul 3 ya Bu ya. Yang itu tentang 3.1 itu tentang pengambilan keputusan. Yang 3.2 itu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, dan 3.3 itu adalah program sekolah yang sudah berjalan selama program sekolah itu yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Oke, gitu. Di Ibu Em di aksi nyata modul 3.1 ini, Ibu Emi tidak ditugaskan untuk melaporkan implementasi di dalam LMS. Jadi kita akan, saya cuma ingin menanyakan, kita akan diskusi saja terkait dengan aksi nyata yang di modul 3.1 tersebut. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan, berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu Emi sudah lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu sendiri? Ya, dalam pemetaan pengambilan keputusan itu antara bujukan moral dan dilema etika itu sangat berpengaruh bagi kita selaku guru. Ketika kita melakukan dilema etika itu harus benar-benar dilaksanakan, itu sungguh-sungguh dalam menerapkannya. Itu kita harus melihat dari 4 paradigma yang 4 paradigma dan nilai-nilai kebajikan, itu ya, nilai kebajikan yang ada cinta dan kasih sayang, terus ada keadilan, kebebasan, persatuan dan toleransi, dan juga tanggung jawab Bu. Terus dan untuk rujukan moral itu antara benar dan salah. Jadi itu yang sulit ya. Jadi kita menerapkan yang benar tapi ada salahnya juga. Jadi itu sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Kita harus dalam pengambilan keputusan itu kita harus mampu jeli dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam menegakkan keadilan atau menerapkan rasa kasih sayang itu sendiri Bu. Jadi menurut Ibu Emi nih, apa hal yang perlu dievaluasi? Hal yang perlu dievaluasi itu mungkin tentang pengambilan keputusan 4 paradigma, seperti penegakan keadilan berdasarkan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau berbasis rasa peduli. Itu Bu. Jadi di modul ini pengambilan keputusan bukan merupakan suatu hal yang sulit ya buat kita ya Ibu Em, karena berdasarkan yang tadi juga yang paling susah ini yang dilema etika, untuk ada rasa harus dihilangkan rasa empati kan Ibu Em, seperti itu. Terus yang ketiga nih Ibu Em, apa yang menurut Ibu mendukung keberhasilan dari keputusan yang Ibu ambil? Yang mendukung keberhasilan itu tentunya melalui komitmen, tetap konsisten melakukannya pada diri kita sendiri sebagai guru ya. Dalam pengambilan keputusan itu kita harus memiliki komitmen yang kuat, karena ketika menghadapi kasus-kasus dilematika, berhasil atau tidaknya itu tergantung keputusan atau komitmen yang kita buat. Jadi intinya
konsisten dengan komitmen yang sudah dialami. Ya, Bu. Terus, adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak nih Bu, yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Ya. Untuk pengalaman yang pernah terjadi yaitu tentang memberikan nilai baik untuk siswa kelas 9 maupun untuk siswa kelas 7 dan 8 ketika penentuan kenaikan kelas. Di situ kan terjadi dilematika di mana ada beberapa siswa yang nilainya tidak memenuhi kriteria penilaian. Jadi kadang-kadang kita melakukan rapat dewan guru dengan kepala sekolah untuk menentukan anak ini mau naik kelas atau tidak, anak ini mau lulus atau tidak, tentang penambahan nilai ini. Dan ya itu dilematika juga, dan keputusannya antara rasa kasihan dan rasa penegakan keadilan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah. Tapi dari dinas terkait juga mengharuskan untuk semua murid itu harus naik kelas atau harus lulus. Jadi itu merupakan salah satu dilema etika juga untuk bagi kita sebagai guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan kita untuk menetapkan tentang dilema etika menghadapi kasus ini yang Ibu Emi sampaikan yang memberikan nilai yang terbaik, ya harus menaikkan semua siswa ke kelas dengan menambahkan nilai. Namun dari dilema etika ini kita mencoba untuk menambahkan nilai tapi dengan syarat siswa harus menyelesaikan tugas-tugas tertentu di setelah libur mungkin supaya mereka bisa naik kelas. Itu mungkin pengalaman yang dihadapi. Jadi berarti memang masih ada pertimbangan atau hal lain yang dilakukan dalam pengambilan keputusan ya Ibu Emi. Luar biasa. Menurut Ibu nih, selama proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan yang seperti yang tadi apakah menurut Ibu itu sudah sesuai dengan prinsip dan langkah-langkah yang dipelajari pada modul 3.1? Ya, puji Tuhan untuk proses pengambilan keputusan itu sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang saya pelajari. Yang pertama, ketika menghadapi kasus dilema etika, kita harus mampu menegakkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berbasis rasa peduli. Jadi sebelum mengikuti guru penggerak itu kita belum tahu bagaimana mengerti harus tentang kasus dilematika untuk menyelesaikannya seperti apa. Namun setelah mengikuti guru penggerak ini kita mulai bahwa untuk mengambilkan keputusan terhadap dilematika yang terjadi kita harus mengambil keputusan yang sesuai dengan yang tadi saya katakan komitmen itu yang harus konsisten dengan komitmen yang luar biasa sekali. Jadi harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip atau paradigma dalam pengambilan keputusan yang Ibu Emi sudah pelajari pada modul 3.1. Menurut Ibu nih, apa yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Tentang yang perlu dikembangkan atau dievaluasi tentang pengambilan keputusan itu mungkin adalah upaya-upaya dalam proses pengambilan keputusan. Ya seperti kita perlu mengidentifikasikan masalah itu sendiri, apakah masalah itu dilematika atau bujukan moral. Jadi seperti itu ya Ibu. Luar biasa sekali nih Ibu. Berarti sudah cukup memahami terkait dengan prinsip-prinsip paradigma dalam pengambilan keputusan. Oke Ibu, sekarang kita beralih ke fokus pendampingan kita yang kedua. Yang kedua tadi seperti yang saya sampaikan, rancangan program yang berdampak kepada murid. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan ke Ibu Emi terkait dengan rancangan program yang berdampak kepada murid. Yang pertama itu, apakah Ibu Emi sudah membuat rancangan program yang berdampak kepada murid? Ya, kalau untuk rancangan program yang mendapat para murid itu sudah saya buat. Apa bentuk rancangannya yang sudah Ibu siapkan atau yang Ibu sudah rancang? Ya, rancangan program yang sudah saya buat itu berupa keterampilan siswa dalam mengelola pangan lokal, karena untuk pembelajaran bahasa Inggris sendiri itu ada namanya teks prosedur. Teks prosedur itu bisa berupa tentang pengelolaan pangan lokal, bagaimana anak-anak bisa mempersiapkan bahan-bahan lokal, dan bagaimana mereka melakukan atau mempraktikkan secara langsung bagaimana mengelola pangan lokal itu dalam bentuk teks prosedur. Jadi itu saya kebetulan untuk kurikulum Merdeka ini kan ada kearifan lokal, jadi tentang mengolah pangan lokal itu masuk dalam salah satu tema. Salah satu tema dia itu program untuk pengembangan siswa, program yang berdampak pada murid.
Jadi tadi yang Ibu bilang yang Ibu sudah rancang terkait dengan keterampilan siswa dalam mengelola pangan lokal, karena masih berkaitan juga dengan teks prosedur yang ada di dalam materi pembelajaran bahasa Inggris. Oke. Dukungan apa saja yang Ibu perlukan untuk menerapkan program yang Ibu sudah rancang atau mungkin yang Ibu sudah buat? Ya, mungkin dukungan yang saya butuhkan di sini adalah dukungan dari aspek manusianya, seperti dukungan dari rekan sejawat, kepala sekolah, dan juga kerjasama dengan orang tua siswa dalam dalam mensukseskan pelaksanaan program yang dilakukan para murid dan sudah saya buat. Oke, jadi yang utama yang dibutuhkan adalah kolaborasi dengan SDM atau SDM yang ada di sekolah atau seluruh warga sekolah ya Ibu M, dan tetap melibatkan orang tua peserta didik di dalam perancangan program yang bakal Ibu Emi lakukan nantinya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan ini Bu, tadi kan dukungan sudah, berarti apa yang menjadi tantangan Ibu Emi dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat? Ya, mungkin tantangan yang saya hadapi terhadap rancangan program yang sudah saya buat itu mungkin terkait dengan waktu, karena pembelajaran di sekolah itu hanya beberapa menit, untuk bahasa Inggris itu kan 2 kali 40 JP dalam satu pertemuan. Jadi untuk menuntaskan program ini kan butuh banyak waktu. Jadi tantangannya mungkin waktu ya, tentang bagaimana anak-anak itu, karena mereka di sana masih ada mayoritas pekerjaan orang tua tuh petani dan nelayan. Jadi anak-anak itu kadang-kadang mereka tidak fokus di rumah. Jadi dia fokus untuk pembelajaran lanjutan di rumah itu kadang-kadang kurang ada waktu, karena mereka harus bantu orang tua di kebun. Jadi itu masalah tantangan yang saya hadapi. Gitu. Lalu apa yang Ibu Emi lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya bekerja sama dengan orang tua murid untuk bagaimana memaintain waktu anak di rumah, untuk tidak membiarkan anaknya harus bekerja sepanjang hari, tapi bagaimana mendampingi anak-anak mereka untuk belajar bersama di rumah. Jadi itu penting juga untuk melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua dalam mengatasi masalah. Jadi luar biasa. Jadi Ibu Emi akan bekerja sama dengan orang tua, bagaimana orang tua mengontrol waktu belajar anak di rumah, menghimbau lebih tepatnya menghimbau kepada orang tua agar memperhatikan waktu belajar anak di rumah. Oke, luar biasa Ibu Emi. Ibu, sekarang kita lanjut di fokus yang ketiga nih, terkait dengan perkembangan komunitas praktisi ya. Nah, Ibu apakah sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sekitarnya? Jika memang ada, bagaimana peran komunitas terhadap proses belajarnya Ibu Emi sendiri? Kalau untuk pengembangan komunitas praktisi di sekolah ya sudah dibentuk, sudah dilaksanakan. Jadi dalam pembentukan komunitas praktisi di sekolah ini banyak program yang sudah dijalankan terkait dengan pemaparan materi budaya positif untuk warga sekolah, dan juga tentang bagaimana menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Jadi semua guru-guru sudah memahami tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah dan juga penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE tersebut. Oke, luar biasa sekali. Jadi sejauh ini Ibu Emi sudah mengimplementasikan apa yang Ibu Emi dapatkan selama pendidikan. Ini kan sudah masuk di modul akhir nih kan, Ibu Emi sudah masuk di modul 3.1. Jadi mungkin tidak seiring berjalannya waktu, ada selang beberapa minggu di LMS sudah selesai sampai kita ke panen hasil. Ya. Jadi jangan pernah bosan untuk berbagi taktik baik kepada rekan-rekan sejawat ataupun rekan-rekan yang ada di sekeliling berdasarkan komunitas yang Ibu Emi sudah bentuk. Nah, apa kira-kira menurut Ibu Emi ini perubahan yang menyenangkan yang Ibu alami dari rekan di komunitas praktisinya Ibu? Ya, perubahan yang sangat menyenangkan itu bagaimana seluruh warga sekolah di satuan pendidikan saya mengajar itu mereka sudah memahami tentang budaya positif dan mereka sudah menerapkannya, dan juga pembelajaran berdiferensiasi dan beberapa rekan guru juga sudah menerapkan di dalam kelas masing-masing. Untuk budaya positif mungkin penerapan tentang keyakinan kelas, untuk wali kelas sudah melakukannya di dalam kelas.
Bu. Itu Iya. perubahan yang sangat menyenangkan, iya betul sekali, karena sudah ada implementasi juga oleh rekan sejawat terkait dengan apa yang Ibu Emi sudah sampaikan ke mereka kan. Oke. Apa rencana yang akan Ibu lakukan dalam komunitas praktisi Ibu setelah program ini selesai? Setelah program ini selesai, Ya. mungkin rencananya ingin terus mengembangkan tentang nilai-nilai budaya positif dan juga tentang program-program pembelajaran KSE dan juga pembelajaran berdiferensiasi untuk terus dikembangkan di sekolah begitu Bu. Dan terkait juga dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, dan untuk mengatasi masalah-masalah dilema etika itu harus melakukan berdasarkan rasa berbasis rasa peduli dan antara mempertimbangkan dari mana kasus dilema etika dan mana kasus rujukan moral. Oke, jadi intinya Ibu Emi bukan cuma sekedar pada saat pendidikan saja membentuk komunitas praktisi dan berbagi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di dalam komunitas. Tapi sekalipun program ini sudah selesai, Ibu Emi masih tetap ingin berbagi praktik baik mungkin dan ingin lebih belajar banyak hal lain lagi dengan rekan-rekan sejawat untuk bagaimana caranya mengembangkan komunitasnya Ibu Emi biar tetap istilahnya biar komunitasnya tetap berlanjut kayak gitu, nggak vakum lagi kan. Ibu Em luar biasa, berdasarkan bekalnya Ibu Emi juga sebagai CGP kan sudah ada beberapa materi-materi ataupun pembelajaran yang Ibu Emi sudah cukup pahami dari modul 1 sampai di modul 3 sekarang. Apa dukungan yang Ibu perlukan untuk komunitas praktisi Ibu agar bisa terus belajar bersama? Mungkin dukungan yang saya butuhkan untuk pengembangan komunitas praktisi untuk terus belajar bersama, mungkin melakukan kolaborasi dengan CGP-CGP yang lain yang memang sudah alumni CGP yang sudah lulus guru penggerak. Jadi memang bekerja sama dengan mereka untuk mengembangkan komunitas praktisi di lingkungan saya berada, supaya pembelajaran dari setiap modul yang kita pelajari di pendidikan guru penggerak ini tidak sendat sampai di situ saja, tapi terus berlanjut. Iya betul. Dan semua orang yang bisa bergabung dengan komunitas praktisi kita, mereka bisa mengenal dan mereka juga besok bisa bergabung bersama dengan kita ya. Oke, luar biasa. Ya. Kolaborasi yang bersama. Iya betul. Jadi suatu perencanaan yang memang memajukan pendidikan nantinya, khususnya di wilayah kita ya Ibu Em di Bawah belakang. Oke, Ibu Em, terima kasih karena sudah berefleksi bersama saya. Kita sudah berdiskusi terkait dengan fokus pendampingan kita hari ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada Ibu Emi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi rekan sejawat yang Ibu Emi sudah observasi kemarin dan paskanya belum. Jadi saya akan hadir mendampingi Ibu Emi untuk berdialog atau membuat percakapan pasca observasi. Nah, Ibu, saya masih ada beberapa hal lagi nih yang saya ingin mau tanyakan ke Ibu. Setelah Ibu menjalani program pendidikan guru penggerak ini, apa hal yang menurut Ibu paling Ibu kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktikkan? Dari pendidikan guru penggerak ini, materi yang paling saya kuasai itu adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, tentang pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya ini tentunya adalah kita sebagai guru harus menerapkan namanya disiplin positif, disiplin positif, dan juga ketika anak-anak menghadapi kasus-kasus di sekolah itu penerapan segitiga restitusi itu perlu, dan juga dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional itu tahapan-tahapan bakja itu perlu diterapkan juga di dalam pembelajaran kita sebagai guru di sekolah, agar tujuan daripada pendidikan ini mencapai keselamatan dan kebahagiaan ini bisa tercapai. Iya betul. Memang ya Ibu Em yang paling mendalam itu di modul 1.1 referensi filosofi KHD terkait dengan pendidikan dan nilai dan peran guru penggerak itu yang paling mendalam sebenarnya.
kalau kita pahami betul-betul di modul itu, pasti akan tetap berubah mindsetnya kita sebagai seorang pendidik, bagaimana melakukan proses pembelajaran yang berpusat kepada murid dan menuntun peserta didik kita untuk memperoleh kebahagiaannya dan bisa memperhatikan kodrat alam dan kodrat samanya peserta didik juga. Iya, luar biasa. Tadi saya sudah menanyakan materi yang Ibu Emi pahami nih. Sekarang kebalikannya, saya ingin menanyakan materi yang menurut Ibu Emi masih sulit untuk Ibu Emi pahami. Ya, kalau untuk materi yang masih sulit dipahami itu tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Karena itu memang sulit untuk dibedakan bagaimana bujukan moral dan dilema etika. Kadang saja. Jadi untuk pengambilan keputusan ini kadang-kadang masih tumpang tindih, mau yang benar atau mau yang kesalahan. Iya, betul sekali itu ya, yang sangat-sangat memang sangat-sangat susah untuk mengambil keputusan ya Ibu Emi ya. Iya. Sama sih sebenarnya, semua orang pasti akan mengalami hal tersebut, bukan cuma Ibu Emi saja. Oke, Ibu Emi, terima kasih banyak karena sudah sudah bersedia untuk saya coaching seperti sekarang apa yang sudah kita lakukan, dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Emi karena sejauh ini memang sudah banyak memahami terkait dengan hal-hal yang sudah Ibu Emi pelajari, dan sudah ada beberapa memang yang sudah diimplementasikan di lingkungannya, di lingkungan sekolahnya Ibu Emi sendiri. Itu sudah suatu pencapaian yang luar biasa sekali menurut saya. Dan sejauh ini memang saya memperhatikan Ibu Emi kalau sampai di PI 5 ini luar biasa, maksudnya ada perubahan-perubahan yang nampak, dan memang itu kenapa sampai saya mengatakan seperti itu, karena kemarin saya sempat bincang-bincang dengan rekan sejawat Ibu Emi dan kepala sekolah juga. Jadi terima kasih banyak Ibu Em, semoga apa yang Ibu Emi lakukan lebih bisa bermanfaat lagi ke depannya, untuk khususnya di lingkungan Ibu Emi dan komunitas belajarnya Ibu Em. Lalu di pendampingan 6 ini Bu akan ada feedback 3.600 dari dia. Tolong Ibu print out lalu dibagikan ke rekan sejawat dan guru, dan ada umpan balik sendiri dari Ibu Emi sebagai ini untuk PI 6 kita nantinya. Terus sebelum PI 6 Ibu Emi akan berdiskusi terkait dengan pemetaan akses bersama kepala sekolah dan rekan guru, dan mungkin melibatkan stakeholder yang lainnya di dalam sebelum PI 6. Nah itu nanti Ibu Emi jangan lupa untuk mendokumentasikan dan memberikan hasilnya kepada saya pada saat PI 6 nantinya. Oke, terima kasih banyak Ibu Em. Kita akan kembali bertemu di percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat. Terima kasih.